Penyimpanan arsip sistem subjek. Pengertian sistem subjek. Sistem subjek adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan pengelompokan nama masalah atau subjek pada isi surat. Kelebihan sistem subjek: mudah mencari keterangan bila perihalnya saja yang ingin diketahui. Kelemahan sistem subjek: sulit mengklasifikasikan apabila terdapat aneka ragam perihal yang hampir sama padahal berbeda satu sama lain. Pada sistem subjek ini, sebelum kita menyimpan arsip, hendaknya dipersiapkan terlebih dahulu daftar klasifikasi arsip. Proses penyimpanan dalam sistem arsip ini menggunakan peralatan atau perlengkapan seperti filing kabinet, guide, folder, kartu indeks, rak sortir, lemari kartu indeks. Prosedur penyimpanan arsip, langkah-langkahnya: yang pertama, memeriksa berkas, yang kedua, mengindeks, yang ketiga, mengkode, yang keempat, menyortir, dan yang kelima, menempatkan. Setelah kita menyimpan arsip, maka perlu dipelajari juga prosedur penemuan kembali arsip dengan sistem subjek ini. Prosedurnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, lihat daftar klasifikasi dan carilah kartu indeks. Yang kedua, lihat kode penyimpanan kartu indeks. Yang ketiga, berdasarkan kode pada kartu indeks, carilah surat atau arsip pada laci, guide, dan folder sesuai dengan kodenya. Prosedur penyimpanan arsip sistem wilayah. Wilayah atau geografi adalah suatu filing arsip melalui pengklasifikasian surat atau warkat berdasarkan wilayah dengan berpedoman kepada daerah atau alamat surat. Kelemahan sistem ini: yang pertama, kemungkinan besar terjadi salah penyimpanan apabila petugas tidak memiliki wawasan atau pengetahuan tentang geografi. Yang kedua, harus mengetahui letak geografi atau wilayah meskipun dalam surat tidak dicantumkan secara lengkap. Kelebihannya: 1. Mudah mencari keterangan bila letak wilayah telah diketahui. Yang kedua, apabila terjadi penyimpanan arsip dapat segera diketahui. Prosedur penyimpanannya: yang pertama, pemberitahuan kode surat. Setiap surat yang akan disimpan alamatnya, kemudian dicantumkan kode yang sesuai dengan wilayah atau letak geografisnya. Yang kedua, mengisi kartu indeks. Penemuan kembali arsip dapat ditempuh dengan prosedurnya. Yang pertama, lihat daftar klasifikasi dan carilah kartu indeks. Yang kedua, lihat kode penyimpanan pada kartu indeks. Dan yang ketiga, berdasarkan pada kode kartu indeks. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem penyimpanan arsip berdasarkan subjek. Yang pertama-tama yang perlu kita isi adalah kertas disposisi. Selanjutnya kita isi kertas disposisinya. Yang pertama, di sini ada kotak rahasia, penting, dan biasa. Di sini kita lihat suratnya ini bersifat penting, maka kita checklist yang penting. Kemudian tanggal surat. Tanggal ini dimana kita akan mengarsip surat tersebut. Maka sekarang adalah tanggal 3, maka kita buat tanggal 3 Desember. Nomor surat. Selanjutnya nomor surat. Nomor surat kita lihat dari surat yang akan kita arsip. Tanggal surat pada di sini yaitu tanggal 30 September 2020. Asal surat. Asal surat itu kita lihat dari kop suratnya, yaitu Dinas Lingkungan Hidup. Padahal kita melihat pada surat tersebut, halnya itu peringatan 1, maka kita buat peringatan 1. Selanjutnya ditunjukkan kepada. Surat ini kita lihat ditunjukkan kepada Latif Harmain. Latif Harmain ini dia pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup, maka kita buat pegawai. Catatan. Di catatan ini kita lihat isi dari surat tersebut bercatatan bahwa ketidakhadiran
dari tanggal 5, 7, dan 14 September. Selanjutnya, instruksi pimpinan. Di instruksi pimpinan ini, kita akan memberi ke pimpinan kita bahwasannya sudah lanjutkah atau sudah siapkah surat ini untuk diarsip atau belum. Selanjutnya kita masukkan ke dalam map dan dijadikan satu sama lembar disposisinya. Setelah sudah ada tanda tangan dari pimpinan bahwasannya sudah berhak untuk dilanjutkan bahwa surat ini bisa diarsip. Setelah itu kita akan mengisi kartu indeksnya. Di sini judul surat. Judul surat tadi kita akan lihat dari surat ini bahwasanya Dinas Lingkungan Hidup, maka kita buat Dinas Lingkungan Hidup. Nomor suratnya. Mengisi ini sama seperti mengisi lembar disposisi. Untuk mengisi kode surat, kita akan melihat daftar klasifikasi arsipnya. Surat yang kita bakalan arsip ini yaitu peringatan 1. Peringatan 1 ini di daftar klasifikasi sistem subjek, dia ada di masalah utamanya dinas, submasalahnya itu surat dinas, maka kita lihat kodenya, surat peringatan DN 42.1, maka kita buat DN 4.2.1. Jangan lupa untuk mengisi kode arsipnya, yaitu DI. Setelah ini, maka kita akan meletakkan arsip ke sini. Sebelum kita meletakkan arsip ke sini, kita akan mengisi buku agenda arsip. Nomor agendanya itu nomor 1. Tanggal terima surat ini, saya menerima surat ini tanggal 2 Desember. Nomor surat, tanggal surat. Isi ringkasan surat ini tadi sudah dijelaskan di surat disposisi bahwasanya ketidakhadiran atau peringatan. Surat ini dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Ditunjukkan kepada pegawai. Kode klasifikasinya kita lihat dari daftar klasifikasi yang sudah kita tulis di kartu. Maka kita tulis DN 4.2.1. Setelah kita mengisi buku agenda, maka arsip sudah siap kita letakkan di sini. Dan untuk meletakkan arsip di sini, kita harus melihat guide-nya. Tadi kan kode di surat ini DN 4.2.1, maka kita cari di sini bahwasanya di guide yang bertulisan DN 4.2.1, maka kita letakkan di sini. Setelah kita masukkan di sini, maka
Arsip sudah siap untuk dimasukkan di filing kabinet. Inilah proses pemasukan pada filing kabinet. Selanjutnya surat yang kedua. Pada pengarsipan surat yang kedua, sama halnya seperti kita mengarsip surat yang pertama tadi. Sebelum kita mengarsip surat yang kedua, saya akan memberitahu penemuan kembali arsip. Untuk penemuan kembali arsip, misalnya kita melihat ingin menemukan kembali surat peringatan tadi, maka hal yang pertama kita lakukan adalah melihat daftar klasifikasi sistem arsip tersebut. Tadi surat peringatan kan berada di masalah utamanya surat dinas, maka kita melihat surat peringatan pada DN 4.2.1. Maka kita akan melihat pada bag ini, surat ini yang sudah kita ambil dari filing kabinet. Selanjutnya surat kedua, halnya sama seperti kita melakukan hal yang pertama tadi. Ambil lembar disposisinya, maka kita akan tulis di sini ini akan kita kasih ke pimpinan. Setelah kita ambil dari pimpinan, sudah ada tanda tangan pimpinan, berarti surat ini sudah wajib dilanjutkan untuk mengarsip. Maka langkah selanjutnya kita akan mengambil kartu indeks ini. Setelah kita isi surat kedua ini, maka surat kita masukkan ke dalam folder. Kita akan mengisi buku agenda arsipnya.
berdasarkan wilayah. Untuk sistem penyimpanan arsip berdasarkan wilayah, kita akan melihat wilayahnya berdasarkan kop surat tersebut. Langkah pertama yang kita ambil adalah lembar disposisi. Untuk mengisi kotak pada lembar disposisi ini, yang pertama kita lihat sifat pada surat tersebut. Bahwa surat tersebut berisikan penting, maka kita checklist kotak yang penting. Pada tanggal kita tulis tanggal pada kita mengarsip hari ini. Untuk pengisian nomor surat, maka kita akan melihat nomor surat pada surat tersebut, tanggal surat, asal surat yaitu sekretariat, daerah kota. Pada bagian hal, kita akan mengisi hal pada perihal pada surat tersebut, yaitu surat undangan ditujukan kepada wali kota Kota Binjai. Dan catatan pada surat tersebut yaitu progres pelaksanaan kegiatan skala lingkungan dan kawasan program Kotaku Kota Binjai. Setelah kita menyelesaikan mengisi lembar disposisi, maka lembar disposisi kita jadikan satu dengan surat yang akan kita arsip. Setelah itu kita masukkan ke dalam map untuk ditindaklanjuti kepada instruksi pimpinan. Bahwasanya ini nanti akan ditandatangani oleh pimpinan kita. Setelah sudah ada tanda tangan pimpinan, maka surat ini sudah bisa diarsip. Untuk selanjutnya, maka kita akan mengambil kartu indeks. Pada kartu indeks, pengisiannya sama seperti lembar disposisi. Judul pada surat sini tadi sekretariat daerah kota, maka kita tulis nomor surat, pada kode surat kita melihat pada alamat pada kop surat tersebut, Jalan Jenderal Sudirman nomor 6, Kecamatan Binjai Kota. Maka untuk mengarsipnya, untuk memberikan kode, kita melihat dari daftar klasifikasi arsip sistem wilayah. Kita akan melihat Binjai Kota. Binjai Kota berada pada kode SU1.1, maka kita buat kode surat SU1.1. Jangan lupa untuk memberi kode pada surat tersebut SE. Setelah kita mengisi surat disposisi dan kartu indeks, kita akan meletakkan surat pada folder. Sebelum kita meletakkan pada folder, kita akan mengisi buku agenda.
Setelah kita mengisi buku agenda arsip, maka kita akan meletakkan surat ini ke dalam folder. Meletakkan surat ini, kita akan melihat pada guide berapa surat ini diletak. Kita melihat kodenya tadi SU1.1, maka kita akan meletakkan di guide SU1.1. Setelah kita letakkan di dalam folder, maka kita akan meletakkan si folder tadi ini ke filing cabinet. Kita letakkan di dalam filing cabinet. Langkah untuk penemuan kembali arsip pada sistem wilayah. Yang pertama, kita akan melihat daftar klasifikasi arsip sistem wilayah. Misalnya kita akan mengambil surat arsip Binjai Kota, maka kita akan melihat kodenya SU1.1, maka kita akan mengambil folder yang berada di filing cabinet. Ini folder yang saya sudah ambil di filing cabinet, maka saya akan mencari surat yang berada di guide SU1.1. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum